warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita masih akan membahas materi ikatan kimia, namun akan kita fokuskan pada penyimpangan aturan oktet. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur di alam ini itu cenderung untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Gunanya adalah untuk memperoleh kestabilan. Nah, kestabilan unsur ini ditandai atau cirinya adalah mempunyai elektron valensi 2 atau 8 yang kita kenal dengan aturan duplet dan aturan oktet. Nah, mengapa elektron valensinya 2 atau 8? Karena ini sama dengan elektron valensi gas mulia, di mana gas mulia ini di alam ditemukan dalam kondisi yang stabil. Tetapi teman-teman, ternyata beberapa senyawa, dalam hal ini adalah senyawa kovalen, itu ternyata tidak memenuhi aturan oktet. Ya, jadi ada yang ketika unsur itu sudah berikatan, ya, di dalam ikatan atau di dalam senyawanya, ternyata unsur tersebut elektron valensinya tidak 8. Ada yang kurang dari 8 dan ada juga yang lebih dari 8. Sehingga hal ini kita sebut dengan pengecualian atau penyimpangan aturan oktet. Nah, jenis dari penyimpangan aturan oktet itu ada 3, teman-teman. Yang pertama kita sebut sebagai spesi elektron ganjil. Yang kedua kita sebut sebagai oktet yang tidak sempurna atau boleh juga disebut sebagai tona oktet. Kemudian yang ketiga adalah oktet yang diperluas. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing penyimpangan ini akan kita pelajari bersama. Oke, yang pertama adalah spesi elektron ganjil. Jadi maksudnya spesi elektron ganjil ini ternyata setelah berikatan itu terdapat unsur yang elektronnya itu tidak berpasangan. Jadi unsur setelah berikatan kovalen itu ternyata mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Contohnya adalah ditemukan pada senyawa NO2. Bagaimana kita menggambarkan ikatan kovalen dari NO2 itu seperti yang kemarin ya. Jadi di sini ada N di mana nomor atomnya 7 sehingga konfigurasinya adalah 2.5, maka elektron valensi N adalah 5. Kemudian N ini nantinya akan berikatan dengan O yang mempunyai nomor atom 8 sehingga konfigurasinya adalah 26, maka elektron valensi O itu adalah 6. Nah, kalau kita gambarkan dengan struktur Lewis, maka N itu punya 5 titik kan gitu, karena elektron valensinya 5. Oke, saya gambarkan seperti ini ya, punya 5 titik. Kemudian O itu punya 6 titik ya, tetapi ini saya gambarkan dengan cross atau tanda silang supaya nanti kita lebih bisa memahami ikatan dari NO2 ya. Oke, saya gambarkan silang seperti ini, elektron valensinya 6 sehingga punya 6 tanda silang. Kemudian bagaimana jika N dan O ini berikatan membentuk NO2 akan kita gambarkan di sini. Seperti yang telah kita pelajari kemarin bahwa untuk menggambarkan ikatan kovalen itu yang pertama kita gambarkan atom pusatnya dulu di tengah ya. Nah, atom pusat adalah atom yang mempunyai jumlah paling sedikit. Nah, di sini N-nya 1, O-nya 2 sehingga atom pusatnya adalah N. Oke, jadi kita gambarkan N-nya di tengah ya. Lalu nanti N ini akan diapit oleh 2 atom oksigen. Nah, N-nya ini elektronnya tadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ada O yang masing-masing punya elektron 6 mau berikatan dengan N, kan gitu. O-nya jumlahnya 2. Nah, kita gambarkan satu di sini dulu, O-nya. O. Oke, saya gambarkan dengan silang ya supaya lebih mudah dipahami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, begini dulu. Kemudian ini juga O, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini udah 2 berarti 2 di sini. Oke, nah ini kan gambarnya masih belum pas ya karena O-nya juga belum 8,
N-nya juga belum 8. Nah, kita kalau mau menggambarkan ikatan kovalen itu kita usahakan supaya masing-masing unsur itu punya 8 elektron, kan gitu. Sehingga gambar ini itu bisa kita ubah ya, karena ini masih salah. Oke, saya beri ini masih salah ya, saya beri silang. Oke, kita gambar lagi di sebelah bawahnya sini. Jadi N itu tadi kan punya elektron 5. 5 itu boleh saya gambarkan begini ya, 5. Kemudian ada O. O ini tadi kan ini masih di bawah, berarti tarik aja ke tengah. O nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nya kan tadi punya 6. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini, yang O yang satunya lagi itu kan ini udah ada 2. Berarti kan biar 8 kan O nya kan tadi bawa 6, berarti sudah tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menghitung jumlah elektron masing-masing atom. O itu ternyata punya, oke, saya kasih lingkaran gini ya. O itu ternyata punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sudah 8 elektron. Berarti O ini sudah stabil. Kita hitung lagi O yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri kan ini. Kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Berarti juga sudah stabil. Nah, tapi kita masih punya N di sini. Oke, saya beri tanda yang berbeda. N itu sekarang punya berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata N ini punya 7 elektron. 7 itu kan ganjil ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ada 1 elektron yang atas ini punyanya N. Ini tidak punya pasangan, jadi dia sendiri. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan spesies elektron ganjil. Seperti itu, oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu penyimpangan yang jenisnya oktet yang tidak sempurna atau disebut juga dengan tuna oktet. Jadi tuna itu kan kekurangan ya, sehingga nanti ternyata setelah berikatan terdapat atom yang jumlah elektronnya kurang dari 8 ya. Contohnya di sini ada BeCl2 dan BCl3. Oke, kita gambarkan satu-satu dulu ya. Yang BeCl2. Nah, kita semua sudah tahu cara menggambarkannya, yaitu Be itu kan nomor atomnya 4 sehingga konfigurasinya 22. Kemudian ada Cl itu nomor atomnya 17 sehingga konfigurasinya 287. Di sini elektron valensi Be adalah 2 sementara elektron valensi Cl adalah 7 ya. Oke, kita gambarkan ikatan antara Be dan Cl membentuk BeCl2. Berarti yang di tengah kan Be ya. Tadi karena Be-nya lebih sedikit jumlahnya sehingga atom pusatnya Be. Be punya 2 elektron. Ya, kemudian ada Cl yang punya 7 elektron mengikat Be. Nah, berarti ini Cl saya gambarkan dengan cross ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa ngitung masing-masing elektron dari Cl dan Be. Oke, kita hitung Cl yang sebelah kanan ini ternyata punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron, berarti sudah stabil. Lalu yang Cl sebelah kiri ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron sehingga juga sudah stabil. Lalu kita hitung elektronnya Be. Nah, Be yang di tengah ini ternyata Be ini cuma punya 1, 2, 3, 4 elektron. Nah, 4 elektron itu kan berarti kurang dari 8. Berarti ini Be ini adalah tuna oktet atau kekurangan elektron ya. Sehingga ini masuk ke penyimpangan aturan oktet yang disebut dengan tuna oktet. Nah,
Kemudian contoh yang kedua adalah BCl3. Ya, contoh yang kedua adalah BCl3. Kita gambarkan yuk ikatan kovalennya. B itu nomor atomnya 5, konfigurasinya 2, 3. Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Elektron valensi Be itu adalah 3, elektron valensi Cl adalah 7. Sehingga kalau kita diminta menggambarkan ikatan antara B dan Cl menjadi BCl3, maka kita tulis B-nya di tengah karena B-nya jumlahnya lebih sedikit, berarti dia sebagai atom pusar. Punya berapa elektron ini? Punya 3, 1, 2, 3. Kemudian B itu mengikat Cl sejumlah 3, berarti Cl di sini 1. Kita tulis ya dengan tanda silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu Cl lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ini Cl lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menghitung masing-masing elektron dari unsur-unsur yang berikatan. Cl ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron berarti stabil. Cl yang atas yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron stabil. Cl yang sebelah kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Nah, kalau Cl nya ini sudah 8 semua, tapi kita lihat yang B nya ya. B nya ini kita hitung ya elektronnya. Ini punya Be ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata B itu cuma punya 6 elektron. Sehingga dia kurang dari 8 atau kurang dari oktet. Makanya BCl3 itu disebut sebagai senyawa yang tuna oktet atau oktet yang tidak sempurna. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga paham. Kemudian kita lanjutkan ke yang diperluas. Nah, kalau oktet yang diperluas ini kebalikan dari tuna oktet tadi ya. Jadi oktet yang diperluas itu ternyata setelah berikatan itu terdapat atom yang jumlah elektronnya lebih dari 8. Nah, contohnya apa nih? Contohnya itu kita temukan pada PCl5 dan juga SF6. Nah, kita tuliskan satu persatu ikatannya ya. Kita tuliskan yang PCl5 dulu. P itu kan nomor atomnya 15, kemudian konfigurasinya 285. Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Sehingga elektron valensi P itu 5, elektron valensi Cl itu 7. Nah, kalau kita diminta membuat ikatan antara P dan Cl membentuk PCl5, maka jelas P-nya yang di tengah karena P-nya jumlahnya lebih sedikit sehingga dia jadi atom pusat kan gitu. P tadi punya berapa? 5 elektron. Kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian Cl-nya punya 7 elektron. Berarti Cl itu masing-masing, kalau 7 itu kan berarti untuk menjadi oktet kurang 1, berarti masing-masing terikatnya di ini, di elektron P ini. Berarti Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu Cl yang keempat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Mari kita hitung elektron yang dimiliki masing-masingnya. Oke, Cl mulai dari sini ya. Cl ini kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron stabil ya, oktet. Kemudian ini Cl yang di bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron, oktet juga. Cl yang bawah sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron, oktet juga, sudah stabil.
Cl yang di atas sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil juga. Cl yang paling atas nih berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 elektron juga. Cl nya sudah 8 elektron semua. Bagaimana dengan P nya? Mari kita hitung sama-sama. P itu ternyata elektronnya kan yang ini, ya, ini ikut ya, P nih. Oke, P nya ternyata punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. P nya itu ternyata punya 10 elektron. Nah, 10 elektron ini kan lebih dari 8 ya, lebih dari oktet. Berarti ini PCl5 itu adalah senyawa yang mengalami penyimpangan aturan oktet, jenis oktet yang diperluas. Lalu kita ke contoh yang kedua, ada SF6. SF6. Nah, ini S itu nomor atomnya 16, berarti konfigurasinya 286. F itu nomor atomnya 9, konfigurasinya 27. Masing-masingnya S itu elektron valensinya 6, F itu elektron valensinya 7. Nah, ketika kita diminta menggambar ikatan antara S dan F membentuk SF6 ya, maka bisa kita tuliskan di sebelah sini S itu elektron valensinya 6, 1 2 3 4 5 6 kan gitu. S yang di tengah ya, karena dia kan jumlahnya lebih sedikit, berarti dia sebagai atom pusat. Lalu F nya kita juga gambarkan, F nya itu elektron valensinya 7, berarti kan dia kurang 1 untuk jadi oktet. Nah, maka 1 ya sudah nempel di masing-masing elektronnya S ini ya, berarti F gitu kan. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di sini juga F 1 2 3 4 5 6 7. Lalu ini F 1 2 3 4 5 6 7. F juga di sini 1 2 3 4 1 2 3, ini 2 ya yang bawah ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ini F 1 2 3 4 5 6 7. Lalu yang paling atas F 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kalau sudah begini kita bisa hitungkan ya masing-masing F itu berapa. Yang atas sebelah kanan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 elektron sudah oktet. F yang bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 juga sudah oktet. F yang bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah oktet. F yang bawah sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah oktet. Kemudian F yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 juga. Lalu F yang paling atas kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 elektron. Nah, F nya itu sudah 8 elektron semua, sudah oktet semua. Tapi bagaimana dengan S nya? Mari kita hitung ya, bahwa S itu ternyata di sini punya elektronnya kan yang ini ya, berarti oke, yang ini berarti yang punyanya S ya, ini ya, sehingga elektronnya S itu adalah oke, ini tadi gini ya. Oke, yuk kita hitung elektronnya S, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi S nya itu punya 12 elektron. Nah, 12 itu kan lebih dari oktet, lebih dari 8, sehingga senyawa SF6 itu mempunyai penyimpangan aturan oktet yang jenisnya adalah oktet yang diperluas. Oke, jadi seperti itu teman-teman, mudah sekali dan semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih, semangat belajar terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.